Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garazar Gazizi Putri Riyadi dengan NIM 2024-344028 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anfa Nurla Izzatin Nikmah dengan NIM 2024-344017 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya maaf ya Pak, di sini saya bersama narasumber yang pertama. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarman Saekan, umur 69 tahun, alamat RT 01 RW 02 Dukuh Landoh, Desa Kayen Kidul, dan tugas saya di sini sebagai penjaga peninggalan Syekh Jangkung Panembahan Landoh. Waktu saya kembalikan. Jadi maksud kedatangan kami ke sini ingin mengetahui lebih dalam tentang tradisi yang biasa dilakukan ketika haul Syekh Jangkung ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Apa saja rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan ketika memperingati haul Syekh Jangkung? Ya. Untuk mengetahui tentang keberadaan haul Syekh Jangkung, itu adalah acara tradisi yang tiap tahun diadakan di makam Syekh Jangkung untuk memperingati haulnya Mbah Jangkung. Nah, tradisi-tradisi yang diadakan di makam Syekh Jangkung ya tidak ketinggalan dengan pembacaan tahlil se-Desa Kayen atau se-Kecamatan Kayen rangkaian pertama. Jadi masyarakat Kayen diberi kesempatan untuk membaca tahlil dengan bersama-sama sebelumnya dalam acara haul Syekh Jangkung tersebut. Dan selanjutnya juga ada tradisi istilahnya kesenian-kesenian daerah, dan juga ada istilahnya karnaval untuk memamerkan hasil bumi yang ada di daerah Dukuh Landoh Desa Kayen. Begitu. Biasanya kapan tradisi ini dilakukan? Dilakukan pada tanggal 15 Rajab. Jadi tahunnya itu bulan Jawa, tahun Islam, yaitu Rajab tanggal 15. Adapun untuk bulan Masehi bisa berubah-ubah. Tapi kalau bulan Jawa diadakan tanggal 15 Rajab. Begitu. Biasanya siapa saja yang terlibat dalam tradisi ini? Yang terlibat khususnya ya masyarakat yang ada di lingkaran daerah Dukuh Landoh Desa Kayen. Jadi melibatkan pemerintah terkait yang ada di lingkaran Kecamatan Kayen maupun Desa Kayen. Jadi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa dan lain sebagainya untuk ikut meramaikan tradisi haul Syekh Jangkung itu dengan mengadakan karnaval atau keliling untuk memberkati mori atau lur yang akan diganti untuk Mbah Syekh Jangkung. Begitu. Bagaimana awal mula tradisi ini ada? Ya, pertama-tama dulu tidak seramai seperti sekarang. Kalau dulu hanya acara tahlil, pengajian, dan mengganti luhur atau morinya Mbah Jangkung. Tapi karena dengan keadaan semakin kemajuan zaman, diadakan ada keramaian-keramaian seperti kesenian-kesenian daerah, ada mendatangkan drum band dan lain sebagainya untuk diramaikan di sekitar Desa Kayen ini. Begitu. Apa saja nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam sejarah tradisi ini? Jadi nilainya sangat
tinggi sekali, sangat besar sekali. Jadi hasil bumi yang sudah dipamerkan itu karena orang-orang di masyarakat khususnya yang rawuh di sini Yahiri itu percaya kalau hasil bumi yang berkah di Karomai di makam Sejang itu ada berkahnya, makanya menjadikan itu berebutan, terutama hasil-hasil bumi itu. Begitu, jadi orang-orang sudah percaya bahwa barang-barang atau hasil bumi yang sudah dipamerkan atau dikelilingkan, diberkahi oleh dalam rangka memperingati Kol Sejang itu ada berkahnya, begitu kepercayaannya, nilainya. Baik, Bapak terima kasih sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Anda Putri dengan NIM 2024343031 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anfa Nurul Aizatin Nikmah dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi Pak, di sini maksud kedatangan saya dan teman-teman saya bersama narasumber yang kedua ya. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Pak Johari. Pak Johari. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Apa saja rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan ketika memperingati Haul Syekh Jangkung ini? Oke, makasih. Sebelumnya memang saya perkenalkan pada saudara-saudari mahasiswa. Nama saya di sini dari keraton, ya lengkap ya. Ini urusan dengan keraton ya lengkap. Raden Temunggung Haji Johari Widya Hadipura, nama lengkap gitu ya. Jadi Raden Temunggung Haji Johari SPD ya, Widya Hadipura. Oke, terima kasih. Adik-adik mahasiswa dari Universitas Muria Kudus berkenan datang di sini. Ucapan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa banyak berkah semuanya kepada khususnya di siapa namanya? Selfie Pak. Sauki? Selfie Pak. Selfie? Selfie. Selfie ya. Saya Anfa. Tuh. Zizi. Oke. Di selfie. Anfa. Zizi. Ridi. Zizi. Zizi. Oke. Makasih ya. Nih perkenalan pertama. Pertanyaan pertama tadi, apa saja rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan ketika memperingati Haul Syekh Jangkung? rangkaian kegiatan biasanya sejak saya masuk di sini ya, mulai awal 2007 saya masuk jadi pengurus di sini pertama 2007. Itu awal dari 2007 rangkaian kegiatannya ada kegiatan tahlil masyarakat selama 8 malam. Tahlil kegiatan masyarakat di Sagayan selama 8 malam. Jadi Hamin 8 hol itu sudah dimulai tahlil setiap ba'da isya. Itu rutinitas. Jadi sebelum saya jadi pengurus juga sudah berjalan seperti itu. Jadi aku jadi pengurus dari 2007 udah melanjutkan gitu ya. Lanjut Terus ke pertanyaan deh Pak, kapan tradisi ini biasa dilakukan? oh, dilakukan tradisi itu sudah sejak lama ditemukan makam ini sudah. Jadi di zaman Belanda dalam penjajah sudah dilaksanakan tahlil umum sudah masyarakat. Jadi di masa masih penjajahan dikelola oleh namanya Mbah Sumomur ya, Mbah Sumomur
sama Mbah Haji Anwar itu bersama Kiai Yudi Malangan, Kiai Mukri Kayen, semua pengurus itu sudah melaksanakan hal itu. Karena apa? Tujuannya ya, satu, mendoakan ya orang yang leluhur kita yang sudah meninggal ya. Keduanya, supaya masyarakat ini, khususnya masyarakat Kayen, dapat berkahnya kita mendoakan leluhur yang sudah meninggal, seperti pamannya Mbah Saridin yang Syekh Jangkung Landung. Kau tahu disebut dengan namanya Panembahan Landung. Jadi julukannya tuh Mbah Saridin, masih itu nama Saridin. Kedua ada julukan Syekh Jangkung, ada Panembahan Landung. Ya, itu Mbah Jangkung. Jadi di era pada masa penjajahan Belanda sudah dilaksanakan tahlil sampai sekarang dilestarikan gitu. Di mana tradisi ini biasa dilakukan, Pak? Oh, ya. Tahlil itu biasanya masyarakat itu datang ke makam, diberi undangan. Jadi per RW ya diberi undangan. Datang RW 1 misalnya malam Senin saya, RW 2 malam Selasa ya, RW 3 malam Rabu, atau disebut dengan jamaah masjid Kain Kidul, atau jamaah masjid Dalman Carian, atau jamaah masjid Kain Kota, atau jamaah masjid Darul Najah Asam Kemis. Itu semuanya diundang ke sini agar ikut mendoakan orang yang kita cintai, yaitu pejuang agama di wilayah Kayen itu, ya Mbah Syekh Jangkung itu. Ya, siapa saja sih Pak yang biasanya terlibat dalam tradisi ini? Ya. Yang terlibat dalam tradisi kegiatan tahlil juga ada khataman Quran bil ghaib, ada khataman Quran binagor. Itu satu ya panitia pengurus makam ya, panitia hall, terus masyarakat sekitar atau lembaga-lembaga sekitar di wilayah desa Kayen itu. Dan juga bisa juga lain Kayen bisa masuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, kadang-kadang ada gitu. Bagaimana awal mula tradisi ini itu ada, Pak? Ya. Tradisi ini ada awal mulanya itu kan gini, kita itu kan masyarakat kecil, kemudian juga ingat perjuangan Syekh Jangkung yang ngurip agama Islam di zaman abad ke-17, abad 17. Bahkan ada yang mengatakan abad 16 pun Mbah Jangkung sudah ada, kan begitu. Jadi ada dua versi, ada abad 16, ada yang mengatakan abad 17. Dan Mbah Jangkung itu kan pejuang agama di sini, makanya pengurus atau pengelola makam sing nguri-uri makam ini berusaha, hatinya terketuk, oh matur nuwun Mbah Jangkung ndek mono ke pejuang agama di Kayen, juga pejuang masyarakat, pejuang negara, juga pejuang dalam membela tanah air untuk merdeka. Itu makanya terketuk masalah itu, oh Mbah Jangkung jasane gede, ayo do muri-uri makame ngano kegiatan utamane hol tahlil bersama, dirame-rameno, ojo dilestarikan, ojo nganti makam iki sepi, ojo nganti Mbah Jangkung namanya hilang gitu. Asalnya begitu, asal mulanya pemikirannya orang-orang tua terdahulu begitu. Ya, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Yeah. Apa saja nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam tradisi ini? Iya. Nilai yang terkandung di dalam kegiatan ini pertama dalam hal nilai keagamaan dulu ya. Nilai keagamaan itu satu ya,
Di sini ada namanya Desa Landon. Itu lambang. Oh, lambang. Syekh Jangkung itu kan orangnya itu rendah, lembah mana, menerima yang pandum. Oh, itu Mbah Jangkung. Dalam hal apa itu? Karakter ya, dalam hal karakter itu. Mau berjuang dalam agama Allah, agama Islam. Ya, ini nilai yang kedua itu dalam agama Islam, senang berjuang dalam agama Allah. Yang ketiga, Mbah Jangkung itu juga pembela negara. Buktinya apa? Di zaman Sultan Mataram masih hidup, Mbah Jangkung juga masih hidup. Sultan Jayakarta, ya, Sultan di Jayakarta sekarang yang namanya Batavia Jakarta, pernah minta bantuan perang dengan VOC di Jakarta sana. Mbah Jangkung sebagai panglima perang. Tapi Mbah Jangkung juga begitu orangnya, nggak begitu sombong, nggak langsung bangun namanya orang rendah ya. Mbah Jangkung tuh sifatnya rendah hati, rendah, tawadu, ada pasal tuh Mbah Jangkung. Ini nilai yang kita ambil. Mbah Jangkung itu nilainya tuh rendah, merendahkan. Walau ilmunya setinggi langit, beliau itu tidak menyembuhkan diri, tidak mau. Makanya kita mengambil intisari ya, kegiatan itu. Mbah Jangkung itu orangnya rendah hati, mengingat dhuwur ya. Dalam sejarah Mbah Jangkung tidak hanya orang biasa. Jadi pengalaman iso ngatasi dengan namanya Ratu Jin, Raja Jin ala Sultan ditaklukkan itu bisa. Namanya aja Dayang Lolope di masa itu. Dayang Lolope itu orangnya kurang ajar. Wong putrinya Wahyu hanya gara-gara kepengen diwayuh di madu Sultan Agung, tidak mau Sultan Agung. Aku rasa karo kowe jin mau wayo aku. Kowe dari bojoku aku mau di Sultan. Langsung negara Mataram rusak. Namanya ada Pak Gebluk ya, ada Pak Gebluk. Anggere esuk loro sore mati, sore loro esok mati Pak Gebluk itu. Akhirnya Mbah Jangkung dengan izin Allah bisa meredam itu. Pak Gebluk itu udah gara-gara apa? Alhamdulillah Allah meridhoi. Dayang Lolope itu Ratu Jin kalah perang dengan Syekh Jangkung sampai sekarang aman. Jadi hasil kesimpulannya Mbah Jangkung itu kita ambil kesimpulannya seorang pejuang ya, seorang pejuang, orangnya rendah hati. Ini ambil pelajarannya ya, rendah hati, mau berjuang untuk agama, mau berjuang untuk negara. Nah, itulah kita ambil. Kita sebagai generasi terus bisa berjuang untuk agama, bisa berjuang untuk negara dan masyarakat. Kan itu ambil apa pelajaran kita kepada Syekh Jangkung selama masih hidup, dan juga orangnya sampai meninggal harum namanya. Gitu. Terima kasih ya Pak sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerazar Gazizi Putri Riyadi dengan NIM 2024-34028 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anfanurul Aizatin Nikmah dengan NIM 2024-34017 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya bersama narasumber yang ketiga. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Suripto. Jadi maksud kedatangan kami ke sini ingin mengetahui lebih dalam tentang tradisi yang biasa dilakukan ketika haul Syekh Jangkung ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Yang pertama, apa saja rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan ketika memperingati haul Syekh Jangkung? Biasanya itu mulai awal satu minggu sebelum hari H itu diadakan tahlil umum selama 1 minggu, diadakan tahtimul Quran binador maupun bil ghaib, dan setelah itu ada acara banyak sekali. Kalau hari H itu biasanya itu
ada paginya, ada itu namanya lelang selambunya itu, dan kalau malamnya itu diadakan pengajian umum dalam rangka Kholsek Jangkung. Itu pun itu masih banyak lagi yang belum tidak saya sampaikan, sebab itu aneka kegiatan di situ, ada daram brand, ada siswa-siswi dari MTS Wali Songo yang pada tahlil umum ketika itu hari H, tapi yang paginya itu tahlil umum dari masyarakat sekitar dan anak-anak siswa dari MTS Wali Songo dan Alia, dan dari MTS maupun pokoknya dari perguruan Islam Miftahul Ulum Trimulyo juga datang ke sini untuk tahlil umum pada pagi harinya, biasanya gitu, drum band dan lain-lain. Lalu kapan tradisi itu dilakukan? Dilakukan kan mulai biasanya yang hariannya itu tanggal 15 Rojab, bulan Jawa. Rojab ya acara mulai 1 minggu sebelum hari H itu sudah ada acara-acara yang tersebut saya sebutkan tadi. Selanjutnya di mana tradisi ini biasa dilakukan? Ini sudah lama, Mbak, sudah lama sekali. Sudah lama sekali mulai ada pengajian dulu ya. Itu malah itu yang lingkungan itu ada hiburan macam-macam, kalau ada ketoprak, ada wayang kulit gitu ya. Kalau itu sudah lama sekali itu sudah biasa dilaksanakan itu. Biasanya siapa saja yang terlibat dalam tradisi tersebut? Tradisi tersebut ya biasanya ya masyarakat sekitar, yang biasanya itu masyarakat sekitar Jogja sudah dibentuk panitia situ, dan itu ada sekarang kan dibentuk yayasan dari anggota yayasan itu tersendiri, dan masyarakat sekitar itu yang jadi panitianya itu. Bagaimana awal mula sejarahnya tradisi itu ada? Awal mulanya itu ya saya mulai tahu sudah ada dulu kan nggak ada yang ada hiburan itu dulu, cuman pertama itu cuman ya khol, lelang selambu itu, dan malamnya pengajian dan tahlil umum itu saja dulunya sejak saya kecil. Nah, ini kan semakin kemajuan zaman ini jadi ramai aneka ragam acara gitu. Pertanyaan yang terakhir, Ya. apa saja nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam tradisi itu? Kalau fungsi yang terkandung itu kan ya lingkungan masyarakat sekitar itu kan ya jadi tambah penghasilan, jadi timbul lapangan kerja, ada yang jualan, biasanya tidak jadi jualan gitu kegiatan tersebut. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfa Nurul Izzatin Nikmah dengan NIM 2024-34017 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Garazar Gazizi Putri Riyadi dengan NIM 2024-34028 dan dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. maaf sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mujiono. Izin bertanya nih Pak, Ya. Di sini saya bersama Bapak Mujiono. Ya. Jadi maksud kedatangan kami ke sini ingin mengetahui lebih dalam tentang tradisi yang biasa dilakukan ketika Haul Syekh Jangkung ini. Ya. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Yang pertama, apa saja rangkaian kegiatan yang biasa dilakukan ketika memperingati Haul Syekh Jangkung? Rangkaian yang biasa dilakukan pada saat proses jangkungan itu rangkaian tahlil umum yang dilaksanakan masyarakat sedesa Kayen itu selama
kurang lebih 8 hari. Waktunya ba'da isya. Itu. Dan selanjutnya adalah rutin dilaksanakan yang sudah bertahun-tahun semenjak pendahulu kita. Terus yang kedua adalah melaksanakan kirab. Kirab di sini adalah kirab luhur yang diadakan termasuk rangkaian acara hall sebelum acara inti hall dilaksanakan. Itu rangkaian pra hall. Setelah itu nanti setelah kirab terus selang berapa hari nanti acara inti yaitu hall yang diadakan di sini, tempatnya di sebelah pendopo sini, di sebelah timur situ, yaitu dilaksanakan pengajian yang dilaksanakan waktunya adalah ba'da isya sampai dengan selesai gitu. Lanjut ya Pak, pertanyaan yang kedua, kapan biasa tradisi ini dilakukan? Tradisi ini dilaksanakan kapan? Yang jelas adalah semenjak leluhur kami, artinya adalah dari zamannya bapak saya, mbah saya, dan buyut saya, semacam itu kalau kapan dilaksanakan gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya, di mana tradisi ini biasa dilakukan? Tradisi ini dilakukan biasa ya di tempat makam sini untuk acara buka luhur atau buka selambu dan ganti selambu. Kalau yang pengajian ya di situ pelaksananya seperti tadi sudah saya sebutkan tadi. Itu. Kemudian siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam tradisi ini? Yang jelas yang terlibat tradisi. Kalau tradisi ini menyeluruh ya ini. Satu panitia, kedua pengurus, dan ketiga masyarakat yang semua antusias pada tradisi hall Mbah Syekh Jangkung ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula tradisi ini ada? Kalau tradisi awal mula ini ada, setahu saya ya semenjak leluhur kami, mbah-mbah saya itu sudah memperingati hall Mbah Syekh Jangkung ini gitu. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, ini apa saja nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam tradisi ini? Nilai-nilai yang terkandung di dalam kita melaksanakan ini adalah meneladani sosok Mbah Syekh Jangkung selama hidupnya, yaitu kita harus meneladani sosok Mbah Syekh Jangkung dengan berakhlakul karimah. Itu yang saya tahu. Saya kira cukup Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Oh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfa Nurul Izzatin Nikmah dengan NIM 2024340117 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan rekan saya
Saya Salvi Ananda Putri dengan NIM 2024-34031. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya bersama narasumber yang kelima. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya, terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya saking UMK Kudus, siswa saking UMK Kudus. Di sini saya mengucapkan terima kasih, selamat datang. Dan untuk saya kebetulan diberi nama oleh orang tua saya, Mbah Pak Haji Samaun. Kebetulan sudah kurang lebih ada 11-12 tahun saya diberi tugas dari masyarakat, dari pengurus makam Syekh Jangkung. Saya sebagai ketua yayasan sekaligus ketua pengurus makam Syekh Jangkung Landu. Dengan demikian, insya Allah saya siap menjawab apa yang dikehendaki dari adik-adik semampu saya mungkin. Insya Allah, semoga dengan kehadiran Anda di rumah Mbah Haji Samaun ini, semoga nanti betul sekali bermanfaat untuk kelancaran pendidikan Anda. Jadi begini nggih Pak, maksud kedatangan kami ke sini, kami ini ingin mengetahui lebih dalam tentang tradisi yang biasa dilakukan ketika Haul Syekh Jangkung ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Apa Ya. saja rangkaian kegiatan Ya, yang terima biasa kasih. dilakukan ketika memperingati Haul Syekh Jangkung? Ya. Kebetulan untuk tahun 2025 untuk peringatan Wilujengan Haul Waliullah Syekh Jangkung itu besok jatuh pada hari Rebu Pahing, itu tanggal 15 bulan Rajab bersamaan dengan 15 Januari 25. Adapun tradisi atau segala suatu kegiatan ikut ambil bagian dari para sepuh pendahulu adalah satu, selama 10 hari pra-Haul itu ada kegiatan tahlil khusus lingkungan dari beberapa kelompok di sedesa Kayen, bahkan lain dari desa Kayen. Lantas itu berjalan selama 10 malam. Kegiatan kali ini mungkin saja masih ada yang menyusul lagi, dikarenakan dari beberapa lembaga ingin sekali ikut berdoa, ikut ambil bagian dalam waktu 10 hari untuk memeriahkan Haul Waliullah Syekh Jangkung. Lantas setelah itu nanti sebelum tanggal 15 hari H itu adat biasanya satu, ada kegiatan kirab. Kirab itu diikuti beberapa sekolah menengah, bahkan dari semua lembaga yang lain banyak sekali, berdasarkan beliaunya itu usul daftar selama masih diselenggarakan oleh panitia. Nah, kirab itu yang dibawa biasanya gunungan. Gunungan itu dari hasil bumi, bahkan juga dari jajan-jajan atau apa yang ada di desa Kayen itu. Lantas insya Allah nanti tanggal 11 hari Sabtunya, untuk tahun ini yang saya katakan, untuk tahun ini nanti juga ada yang namanya nyadran. Nyadran itu bersamaan dengan kirab yang akan dirawuhi, biasanya dirawuhi dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Insya Allah yang hadir biasanya Gusti Ratu Wandansari, Kusmurtiyah Wandansari
dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu biasanya hadir dan memantau perjalanan kirap itu. Lantas nanti setelah kirap, wong yang dikirapkan itu luwur itu yang ada di sini dari para sepuh waktu dulu, namanya yang dikirapkan itu adalah luwur itu selambu itu bungkus selambu yang atas dikatakan para sepuh dulu itu mustaka. Nomor 2 yang dikirapkan itu adalah yang ada di bawah atau di kaki itu adalah samparan. Lantas ditambah lagi kerakap itu tutup yang biasanya kalau ada orang nyekar itu tempat kembang itu loh. Itu yaitu luwur mustaka, luwur samparan, juga samparan. Mustaka, samparan, kerakap, Mbak. Kerakap bukan samparan, kerakap. Ya itu dikirapkan, areanya adalah dari makam memutar di Sakaya kembali ke makam lagi. Nah, insya Allah setelah sampai di makam nanti Gusti Ratu plus pengurus dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat ikut tahlil di situ, lantas rampung. Nanti untuk tahun ini hari Rabunya hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebunya itu baru acara puncak Kholseh Jangkung, yaitu buka luwur pagi hari sekitar jam 7 sampai selesai, lantas lelang selambu sekaligus nanti malamnya dari jam 8 malam hingga selesai pengajian umum. Itu udah purna tugas panitia. Lantas Lanjut nggih Pak. Bagaimana awal mula tradisi ini terjadi? Masalah khol itu menurut tatanan ahli sunnah yang nama khol itu tahunan, itu orang awam, orang lumrah, itu biasanya diselenggarakan di tengah-tengah keluarga. Contohnya seperti yang kali ini anda tanya ini, kalau setahun sekali itu kirim doa kepada arwah bapak atau ibu saya. Itu tradisi orang awam ahli sunnah biasanya begitu. Lantas kita itu dititipi Gusti Allah, dititipi Allah Subhanahu wa Ta'ala sosok yang dikasihi wali, yaitu wali. Di sini kebetulan Mbah Syekh Jangkung Bandung. Para pendahulu itu memang sudah dilaksanakan dalam semacam itu, jadi setahun sekali mengadakan tradisi khol kirim doa khusus, yaitu bersamaan tanggal 15 bulan Rajab. Adapun tanggal-tanggal yang nasional itu mengikuti biasanya. Tapi tanggal 15 bulan Rajab itu tidak bisa dirubah. Sampai sekarang saya melaksanakan tugas yang semacam ini juga saya ikut tradisi dari para sepuh. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa saja nilai-nilai dan fungsi yang terkandung dalam tradisi ini? Alhamdulillah dari panitia sekaligus dari saya sebagai yang di situ saya disepuhkan hanya satu, mengharap barokah. Jadi semua yang hadir itu dari beberapa penjuru daerah itu satu, mohon barokah dari Allah
tawassul pada Mbah Syekh Jangkung gitu. Jadi hikmahnya itu sampai segitu. Adapun namanya berdoa itu kan begini ya Mbak, berdoa itu bagi kita umat itu wajib, sampai sebabnya selalu berdekatan dengan Allah, selalu berdekatan dengan Tuhan. Jadi seperti halnya semua pengurus tanpa berdoa agaknya begitu kurang mantap. Jadi hikmahnya yang sampai segitu memangnya orang yang datang, personil dari beberapa penjuru daerah dari Jawa Timur, dari Jawa Barat itu kalau di situ kan ngalap barokah, tawassul, meminta kepada Allah dengan lantaran, nek coro Jawa lantaran, nek coro sing kepenak mungkin totonan saiki tawassul. Gitu. Jadi hanya itu memohon barokah pada Allah dengan lewat Mbah Syekh Jangkung. Lagi ini kok liwat? Nah, mengapa kok liwat Mbah Syekh Jangkung? Tingkatannya manusia itu kan beda-beda. Seperti halnya yang kali ini berbicara ini, wong lumrah, wong awam. Kalaupun wali itu bisa dikatakan beberapa ulama, beberapa pembicara betul. Itu mengatakan seseorang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala itu segalanya terjangkau, segalanya diridhoi. Jadi alangkah baiknya, jadi tidak ada salahnya kalau kita itu kok lumrah, wong awam selalu berdekatan. Yaitu harus kepada Allah, bukan Mbah Syekh Jangkung. Mbah Syekh Jangkung hanya sebatas jembatan itu. Kami rasa cukup, Bapak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Kurang lebihnya begitu, Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, senyum. Ih, Modal kandil, mantap.